Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1881, meninggalkan Kam. Selama beberapa hari terakhir perjalanan mengerikan melintasi tulang-tulang dewa yang telah mati, Godgrave berbeda dari sebelumnya. Itu karena awan badai yang selalu menutupi langit, dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan, akhirnya melahirkan badai yang sebenarnya. Angin kencang menerjang dataran tulang, dan hujan deras turun bagai banjir. Hutan merah berubah menjadi merah marun di senja yang suram, tertekan oleh hujan lebat. Jurang gelap dari retakan besar itu menelan ludah air bagai seekor perut yang lapar. Berdiri di tepinya, 14 orang suci melihat ke bawah dengan ekspresi muram. Pasukan ekspedisi baru saja mengklaim wilayah di sekitar retakan besar yang membelah dataran. Para prajurit sibuk membangun perkemahan berbenteng. Kali ini mereka akan tinggal di satu tempat untuk beberapa waktu, dikepung dari semua sisi oleh hutan lebat, jadi tempat itu harus menyerupai benteng. Semua prajurit dan master yang telah bangkit tetap berada di permukaan. Begitu pula Summer Knight dan sekitar setengah dari para juara Transcendent yang telah berpartisipasi dalam ekspedisi tersebut. Tugas mereka adalah mempertahankan perkemahan dan memastikan bahwa para prajurit selamat. Ke-14 orang suci yang menghadapi keretakan adalah mereka yang akan menjelajah ke Hollows untuk menaklukkan benteng. Nevis dan Sunni ada di antara mereka. Begitu pula Saint Jess dari Dagonet, Rivalen dari Aegis Ross, dan Rohan dari White Feather. Sisanya adalah prajurit agung yang telah dikenal Sunni selama beberapa minggu terakhir. Belum lama ini, banyak juara transenden yang akan terlihat sebagai kekuatan mengerikan yang mampu menyaingi klan besar. Namun, di Godgrave, mereka tampak muram dan gelisah, menatap celah gelap itu dengan mata waspada. Saint Jess tiba-tiba tertawa kecil. Aku tahu ada lelucon bagus di suatu tempat di sini. Coba lihat, ada celah yang dalam dan gelap di depan kita, dan kita harus memasukinya. Memasuki celah, sial, apa itu? Ada di ujung lidahku. Para Saint lainnya menatapnya dengan celaan diam-diam. Akhirnya, seorang wanita cantik berambut merah, pemimpin salah satu klan bawahan Valor, berkata dengan nada datar, harap jangan mencoba bercanda, Tuan Jess. Lelaki tua itu meliriknya dengan pandangan kosong, lalu mengalihkan pandangan sambil bergumam putus asa. Benar, sekarang, kamu jauh lebih menyenangkan sebagai seorang gadis kecil. Si suci yang rupawan itu tidak menanggapi, tetapi tatapannya makin tajam. Setelah itu, Rivalen dari Aegis Ross memecah keheningan dengan menyapa Sunni dengan sikap gagah berani seperti biasanya, Lord Shadow. Anda mengenal Hollow lebih baik dari kami semua. Apa yang harus kami harapkan? Pria yang sangat tampan itu tidak berubah sama sekali sejak hari pertama ekspedisi. Sisanya tampak compang camping dan lesu, berlumuran keringat dan jelaga, tetapi dia bersih dan baru saja dicukur, tanpa goresan sedikit pun pada baju besi emasnya yang berkilauan. Meskipun rambutnya berantakan dan basah karena hujan, entah bagaimana rambutnya sengaja ditata seperti itu. Hubungan antara dia dan Sunni telah sedikit berubah. Saint Rivalen kini jauh lebih ramah dan hormat kepada Lord of Shadows, sementara Sunni tidak bisa lagi membenci legasi yang sombong itu, karena alasan yang sangat konyol. Itu adalah bentuk transenden milik Rivalen. Saat Sunni pertama kali melihatnya, dia sedikit terpesona. Silk Wall berubah menjadi monster yang menjulang tinggi dengan 4 kaki pendek dan kulit yang sangat kuat sehingga tampak seolah-olah dia ditutupi dengan pelat baja yang berat. Sebuah tanduk besar tunggal menonjol dari hidung monster itu, lebih panjang dari ram kapal.
Itu badak legendaris. Ternyata, Sunny punya ketertarikan pada badak karena alasan yang jelas. Ia tidak pernah menyangka akan melihat badak secara langsung. Tetapi sekarang setelah melihatnya, tidak menyukai Saint Rivalen menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Dia menatap lelaki gagah itu dengan dingin. Pemandangan topengnya cukup mengerikan, jadi senyum gagah berani Siltwall menjadi sedikit dipaksakan. Sunny mendesah, bayangkan permukaan Godgrave, tetapi 10 kali lebih buruk. Hutannya tidak pernah terbakar, jadi jauh lebih lebat. Makhluk-makhluk mimpi buruk lebih tua dan lebih kuat. 14 dari kita cukup kuat untuk menghadapi kekejian besar, tetapi di sana di Hollows, ada juga makhluk-makhluk terkutuk. Kita tidak dapat memprovokasi mereka. Jadi, kau akan mengikutiku dengan tenang, dan aku akan memastikan bahwa kita tidak memasuki tempat perburuan mereka. Saint Rivalen mengangguk dengan muram. Pada saat itu, Rowan melangkah lebih dekat ke tepi celah, lalu berbalik dan menatap Nevis sambil tersenyum. Kalau begitu, Lady Nevis, bagaimana? Dengan itu, 2 sayap kuat muncul di belakangnya. Sebagai 2 orang suci dalam tim yang mampu terbang, Rowan dan Nevis seharusnya turun ke Hollows terlebih dahulu, bersama dengan Sunny, yang dapat berubah menjadi burung gagak. Transformasi Rowan juga mengejutkan Sunny. Ia selalu berasumsi bahwa pria yang santai itu akan berubah menjadi Griffin yang mulia. Tetapi jika dipikir-pikir lagi, tidak ada alasan untuk berpikir seperti itu. Griffin yang biasa ditunggangi ekor Rowan di Chain Isles, ternyata adalah hadiah dari istrinya. Itu juga bukan eko biasa, melainkan warisan aspeknya. Saat ini, binatang buas yang mulia itu telah mencapai transendensi, dan bertugas sebagai pelindung putri mereka, Tel yang terbangun. Sementara itu, Saint Rowan sendiri bisa berubah menjadi seekor singa bersayap yang perkasa. Makhluk raksasa itu sama tampannya dengan wujud manusianya, dengan bulu putih yang indah dan mata kuning yang besar. Dan karena Sunny telah merancang permintaan maaf yang terlambat dengan tujuan agar bisa mengakomodasi transformasi seorang Saint, tubuh singa raksasa biasanya terbungkus dalam baju besi yang rumit. Saint Tiris dan Rowan pasti terlihat sangat memukau, terbang tinggi di langit bersama-sama. Nevis memanggil sayapnya sendiri dan mengangguk. Ayo pergi. Dengan itu, dia melompati tepi jurang dan terjun ke dalam kegelapan. Sunny dan Rowan mengikutinya, dan tak lama kemudian, mereka melihat Great Hollows terbentang di bawah mereka. Budak Bayangan bab 1882, memasuki Hollows. The Hollows telah mengalami transformasi yang mencolok, tampak sangat berbeda dari biasanya. Masih ada hamparan luas dan hampa yang tersembunyi di dalam tulang dada dewa yang telah meninggal itu, tenggelam dalam kegelapan dan ditumbuhi hutan merah tua. Pohon-pohon dan pakis-pakisan raksasa menjulang tinggi seperti menara, kanopi tebal daun-daun merah tua menyatu menjadi lautan merah yang bergejolak. Pilar-pilar cahaya besar berjatuhan dari kubah tulang putih yang sangat besar di sana-sini, membuat beberapa area hutan menjadi remang-remang. Namun, hujan badai mengguyur permukaan hari ini. Jadi, cahaya bukanlah satu-satunya hal yang mengalir melalui celah-celah tulang, air terjun yang megah mengalir turun ke hutan, juga terjun ke kanopi merah tua saat menghubungkan lantai hollow ke kubahnya yang mirip dengan pilar berbusa. Hutan itu tampak hidup kembali, memuaskan dahaganya yang tak terbatas. Namun, ada lebih banyak air daripada yang bisa ditelannya, danau-danau besar dan sungai-sungai yang dalam dan deras telah terbentuk di seluruh Hollows, mengubahnya menjadi dunia dengan arus yang kuat. Beberapa sungai yang mengamuk itu lebih lebar dan lebih melimpah daripada kebanyakan sungai di domain pedang. Faktanya, ketika Hollows banjir,
Jaringannya menghubungkan bagian dalam kerangka raksasa itu seperti jalur air besar. Jika seseorang berani mengarungi arus, mereka dapat menyelinap melalui celah-celah di dinding tulang dada. Terbawa oleh air menyusuri salah satu tulang rusuk, dan menyelam ke dalam laut raksasa yang terkumpul di tulang belakang tak berujung dari dewa yang telah mati itu. Untungnya, itu bukan tujuan Sunni hari ini. Ia lebih suka menjauhi air pada hari-hari biasa, dan ia jelas tidak ingin berurusan dengan lautan bawah tanah yang gelap yang berada di tulang belakang kerangka raksasa itu. Roan dan Nevis adalah yang pertama mencapai daratan. Mereka mendarat di tepi danau dalam yang terbentuk di bawah celah itu dan mengepakkan sayap mereka, bersiap untuk bertempur. Sunni bergabung dengan mereka beberapa saat kemudian. Dengan mengambil bentuk manusianya, ia memerintahkan serpen untuk berubah menjadi Odachi dan melepaskan indera bayangannya. Mengamati dunia yang kacau di sekitarnya. Ada makhluk mimpi buruk di dekat sana, bersembunyi di hutan. Sebagian minum air, sebagian saling merusak, sebagian melahap mangsa yang berjuang dengan brutal. Ada juga makhluk mimpi buruk di dalam air. Beberapa dari mereka sudah bergerak ke permukaan, tertarik oleh bau jiwa manusia. Dia menunjuk ke danau. Bersiap. Mereka bertiga telah menghadapi sejumlah kengerian reptil pada saat para orang suci lainnya tiba dari atas, menggunakan memori untuk memperlambat turunnya mereka. Pasukan penyerang berkumpul kembali di tepi danau dan bersiap untuk bergerak maju. Sambil melihat sekeliling, Saint Jes menghela napas berat, dan kupikir kelembaban di atas sana sangat buruk. Tidak, tunggu dulu, ekspresinya tiba-tiba berubah tegang. Sisanya menatapnya dengan waspada. Ada apa, Tuan Jes? Orang tua itu terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan ragu-ragu, masuk, retak, lembab, tulang. Pasti ada yang bercanda di sini, kan? Kan? Wanita yang sama yang telah menegurnya sebelumnya melotot. Tuan Jes, orang tua itu menyeringai. Aku yakin Lord Shadow tahu apa maksudku. Sunni merasa senang karena wajahnya tersembunyi di balik topeng. Dia mulai memahami bagaimana lelaki tua itu menerima nama sejatinya yang aneh. Kurasa aku merindukan Evie. Sambil menahan keinginan untuk menggelengkan kepala, ia menoleh ke selatan dan mengamati pergerakan bayangan di hutan sekitarnya. Awalnya, pasukan ekspedisi bermaksud untuk maju terus sampai ke tulang rusuk ketiga, dan memasuki Hollows sangat dekat dengan lokasi benteng. Akan tetapi, Nevis telah mengubah rencana untuk menghemat waktu. Sekarang, mereka berada jauh di utara, dekat tulang rusuk kedua. Yang berarti bahwa para orang suci harus menempuh jarak yang jauh untuk mencapai tujuan mereka. Itu tidak akan mudah. Sunni cukup yakin dengan kekuatan tim Transcendent. Ia dan Nevis saja sudah cukup untuk menghadapi kekejian besar yang tinggal di Hollows, asalkan mereka bertindak hati-hati. Dengan belasan orang suci yang menyertai mereka, mencapai benteng seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, makhluk mimpi buruk terkutuk benar-benar berbeda. Untungnya, sebagian besar dari mereka mudah dihindari. Dengan jangkauan indera bayangannya yang luas, Sunni biasanya dapat menemukan di mana kengerian Godgrave yang sebenarnya berada, terutama karena kekejian terkutuk begitu kuat, sehingga keberadaan mereka saja sudah memberikan tekanan pada dunia. Namun, selalu ada pengecualian terhadap aturan tersebut. Lebih dari itu, ia khawatir makhluk-makhluk mengerikan ini akan meninggalkan tempat perburuan mereka, tergoda oleh kehadiran begitu banyak jiwa manusia yang kuat. Jadi, ada pilihan yang harus dibuat. Tim penyerang dapat bergerak menuju tujuan mereka dengan kecepatan maksimal dengan mengambil wujud transenden mereka, atau mereka dapat melakukannya secara perlahan dan terus maju sebagai manusia. Menghabiskan beberapa hari untuk menjelajahi hutan.
Kedua pilihan tersebut memiliki risikonya masing-masing, dan keputusan akhir dipercayakan kepadanya, karena dialah yang seharusnya menjadi pemandu. Sunni ragu-ragu. Dia tergoda untuk menggunakan pendekatan tercepat karena bertahan di Hollow 1 menit lebih lama dari yang diperlukan merupakan suatu pertaruhan. Namun, setelah 3 minggu pertempuran yang tak pernah berakhir, bahkan para orang suci pun kelelahan. Lebih buruk dari itu, mereka semua kehabisan esensi, dan tidak semua orang seperti dia, yang dapat mempertahankan bentuk transendennya tanpa batas, atau setidaknya sebagian besar, karena mempertahankan semua inkarnasinya tetap menghabiskan esensinya. Kebanyakan Sein membakar cukup banyak energi untuk mempertahankan transformasi. Mereka tidak begitu terkuras hingga mustahil mencapai benteng, tetapi jika mereka melakukannya secepat mungkin, semua orang akan hampir kehabisan tenaga saat mereka mencapainya. Dan Sunni punya firasat bahwa membunuh penjaga gerbang akan membutuhkan usaha yang lebih dari sedikit, bahkan dari tim sekuat ini. Jadi, melangkah perlahan dan menghabiskan beberapa hari untuk memulihkan cadangan mereka tampak seperti keputusan yang lebih bijaksana. Kalau begitu, mari kita jalankan rencana ini. Bagaimanapun, kemajuan mereka hanya bisa disebut lambat jika dibandingkan dengan kecepatan bentuk transenden mereka. Bukan berarti Sein benar-benar kekurangan kecepatan sebagai manusia. Memanggil agar tim mengikutinya, Sunni memilih jalan dan melakukan lari cepat sedang. Tak lama kemudian, danau di tepi pantai menghilang di balik dedaunan merah, dan hutan belantara menyelimuti mereka bagai kain kafan yang lapar. Budak Bayangan bab 1883, dalam elemennya. Mereka butuh waktu 4 hari untuk mencapai area yang dituju, yang sedikit lebih lama dari perkiraan Sunni. Perkiraannya tidak memperhitungkan banjir besar yang menenggelamkan Hollows. Mengubah hutan bawah tanah yang luas menjadi tanah yang gelap dan indah dengan sungai-sungai yang melimpah, danau-danau yang dalam, dan pulau-pulau merah tua yang ditumbuhi tanaman. Pilar-pilar cahaya pucat yang besar mengalir dari atas sana-sini, menerangi dedaunan yang basah dan permukaan air yang mengalir berkilauan. Banjir telah menyebabkan seluruh ekosistem Hollows menjadi hidup. Banyak makhluk mimpi buruk yang lebih lemah terpaksa meninggalkan sarang dan sarang mereka karena banjir. Bermigrasi ke tanah yang lebih tinggi untuk mencari tempat yang aman, ada predator yang menakutkan mengintai di dalam air. Telah menunggu lama untuk mendapatkan kesempatan berburu dan melahap makanan mereka sekali lagi. Namun, makhluk-makhluk keji yang bermigrasi itu menjadi mangsa empuk bagi para monster yang lebih kuat yang menguasai dataran tinggi, dan banyak yang akhirnya dimangsa. Hollows selalu menjadi tempat yang kejam, tetapi selama beberapa hari terakhir, tempat itu telah menjadi tempat pembantaian yang tak terbayangkan. Sungai-sungai darah tumpah di bawah selubung daun-daun merah, dan ratapan mengerikan bergema dari kegelapan tanpa akhir. Ke-14 orang suci itu berjalan ke selatan. Sunni menuntun mereka melalui hutan dengan sangat hati-hati, tetapi mustahil untuk tetap aman di neraka yang semarak ini. Sesekali, mereka harus membasahi bilah pedang mereka dengan darah. Makhluk-makhluk keji yang menyerang mereka sangat kuat, ganas, banyak jumlahnya, dan, yang terburuk dari semuanya, sangat licik. Mereka semua adalah predator tua yang berhasil selamat dari kekejaman dunia atas yang tak kenal ampun. Lalu menghabiskan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk memperjuangkan hak untuk hidup di senja hari di bawah. Tetap saja, pembawa mantra mimpi buruk adalah binatang yang jauh lebih mengerikan. Tak satu pun dari ke-14 orang suci itu lemah, dan bersama-sama, mereka adalah kekuatan yang bahkan harus diwaspadai oleh para penghuni Hollow yang mengerikan.
Pasukan penakluk itu membunuh banyak sekali makhluk mimpi buruk yang rusak dan lebih dari beberapa makhluk hebat, juga bergerak ke selatan dengan kecepatan konstan. Selama mereka tidak menghadapi kutukan kekejian, para orang suci lebih dari mampu menghadapi bahaya hutan kuno. Tidak semuanya buruk juga. Meskipun perjalanan itu penuh dengan bahaya dan rintangan, para juara transenden perlahan-lahan memulihkan cadangan esensi mereka. Hal itu terutama berlaku untuk Sunni, permukaan Godgrave selamanya bermandikan sinar matahari yang cerah. Tetapi di sini, di Hollows, kegelapan pekat merajalela. Dikelilingi oleh bayangan, ia berada dalam elemen sumbernya, dan karenanya dapat menyerap esensi roh dari udara. Mereka tidak tidur selama 3 hari pertama, tetapi kemudian membersihkan reruntuhan kecil dan berkemah di sana untuk beristirahat dan mempersiapkan diri menghadapi serangan ke benteng. Saat itu, badai telah berlalu, dan air terjun besar yang mengalir ke Hollows dari permukaan telah mengering. Udara lembab dan berkabut, diresapi oleh panas yang menyengat. Para Saint yang beristirahat telah melepaskan lapisan luar baju zirah mereka, membuat Sunni merasa sedikit iri. Dia menyesal karena Serpen belum menjadi Titan, kalau tidak, dia bisa memberinya perintah untuk mengambil bentuk binatang musim dingin, dan menyelesaikan masalah panas untuk selamanya. Setidaknya Sunni sudah cukup dewasa sekarang untuk tidak lagi merasa gugup saat melihat begitu banyak orang cantik yang mengenakan pakaian minim yang diperlukan untuk menjaga martabat tubuh mereka. Yang sempurna, atau lebih tepatnya, hanya ada satu tubuh yang menarik minatnya di sini. Yang mengejutkannya, suasana hati para orang suci sama sekali tidak tegang. Sebaliknya, sebagian besar merasa tenang, bercanda dan tertawa pelan saat mereka berbagi makanan dan air. Pertempuran mengerikan menanti mereka besok. Tetapi mereka adalah para pejuang terbaik dari Sword Domain, mereka telah menghadapi mimpi buruk yang mengerikan dan bahaya alam mimpi untuk mencapai transendensi. Jadi menghadapi kematian bukanlah hal baru bagi mereka. Sir Jess sedang bercerita, sambil menunjuk dengan tongkatnya untuk mengilustrasikan poin-poin terpenting, ketika aku terkena mantra mimpi buruk. Ibuku mengira aku hanya bermalas-malasan dan tidak mau sekolah, pergi ke sekolah adalah hak istimewa yang besar saat itu, jadi tidak perlu dikatakan lagi. Dia marah, itulah sebabnya pantatku sakit sebelum mimpi buruk pertama. Ibuku mungkin belum terbangun, tetapi dia benar-benar tahu cara memukul dengan keras. Dia terkekeh sambil berekspresi sedih. Ya, pokoknya, ketika aku kembali dari mimpi buruk dan memberitahu orang-orang tentang pertempuran melawan iblis di dunia sihir, dan memiliki kekuatan supranatural, mereka sangat terkesan. Begitu terkesannya, sampai-sampai mereka mengirimku ke rumah sakit jiwa. Di sanalah aku berada ketika makhluk mimpi buruk mengamuk di seluruh dunia. Ingat, anak-anak, tidak ada yang tahu apa makhluk mimpi buruk itu, apalagi cara membunuhnya. Bahkan, kami belum memanggil mereka makhluk mimpi buruk, sebagai gantinya, orang-orang masih memanggil mereka yang terinfeksi karena kebiasaan. Orang suci yang cantik yang paling tidak toleran terhadap lelucon lelaki tua itu, orang suci Eli, menatapnya dengan sedikit kekaguman. Paman Jess, tunggu dulu. Tapi bukankah makhluk mimpi buruk seharusnya muncul sebelum sleeper pertama? Kok tidak ada yang percaya padamu? Pertanyaannya cukup polos, tetapi mendorong Sir Rivalen untuk bertanya lagi. Dan seharusnya ada jutaan orang yang tertidur tanpa alasan saat itu. Mengapa ibumu berpikir bahwa kamu hanya bermalas-malasan? Roan menambahkan sambil tersenyum, bukankah mereka sudah mengirimmu ke rumah sakit jiwa jauh sebelum kau menjadi sleeper? Itulah yang kau katakan terakhir kali. Saint Jess menatap mereka dengan marah. Apa yang kalian tahu, bocah-bocah? Berhentilah menghancurkan ceritaku.
Sunni tersenyum di balik topeng. Dia ingin sekali tinggal dan mendengarkan cerita tentang generasi pertama, tidak peduli seberapa tidak dapat dipercaya naratornya, tetapi dia harus berkonsentrasi pada pengintaian jalan menuju. Maka, ia meninggalkan para orang suci untuk beristirahat dan berjalan keluar, sambil mengirimkan dua bayangannya ke selatan. Tidak seperti anggota pasukan penakluk lainnya, dia tegang. Keduanya karena makhluk yang menjaga benteng itu benar-benar mengerikan, dan karena alasan lain. Aku telah melakukan kesalahan. Dulu ketika Mordred menyerbu Sword Domain, Sunni terlalu tergesa-gesa. Dia menjawab panggilan Casey dan tiba di kamp utama Sword Army tanpa tahu bahwa perintahnya akan berubah. Alih-alih menyerbu jalur pasokan Song, dia ada di Hollows. Bersiap untuk membantu Anvil memperluas domainnya. Masalahnya adalah bahwa sang penguasa bayangan berada di sini dengan segala kemuliaannya, keempat bayangan yang membentuk persona dirinya hadir di sini. Yang berarti tak seorang pun yang tersisa dalam aku tanpa nama. Seisan dan Death Singer saat ini sedang dalam proses menaklukkan benteng mereka sendiri, jauh di barat. Beastmaster melindungi benteng Song Army dan perlahan-lahan membersihkan wilayah barat dataran tulang selangka. Lightslayer tidak pernah menunjukkan dirinya setelah Dewan Perang, jadi dia tidak tahu di mana dia berada. Ratu Cacing menyadari bahwa penguasa bayangan telah bersekutu dengan Valor. Tidak sulit untuk menyimpulkan bahwa dia akan digunakan untuk mengganggu jalur pasokan mereka. Apakah Revel memimpin pasukan kecil prajurit elit untuk mengusir kelompok penyerang itu? Atau apakah dia berencana untuk menyerang kuil tanpa nama itu sendiri? Jika begitu, itu bisa merepotkan. Benteng Sunni tidak lemah, meskipun dia tidak ada di sana secara langsung. Nihmah melindunginya. Yang lebih penting, benteng itu memiliki sang pelindung, makhluk tak kasat mata yang tidak dapat dirasakan oleh Sein biasa, apalagi dihancurkan. Dan Sunni sendiri kini jauh lebih dekat ke tepi selatan jangkauan tulang dada daripada sebelumnya. Ia dapat kembali ke kuil tanpa nama dengan relatif cepat, jika perlu. Lebih baik lagi, ia dapat melakukan perjalanan ke dunia nyata dan melangkah kembali ke aula besar kuil tanpa nama hanya dalam hitungan menit. Tapi tetap saja, Sunni merasa gelisah. Aku akan mengirim bayangan kembali tepat setelah kita menaklukkan benteng. Untuk berjaga-jaga, kehilangan kuil tanpa nama bukanlah pilihan, jadi dia harus berhati-hati. Sambil mengerutkan kening di balik topeng, dia mengalihkan pandangannya ke selatan. Besok, mereka akan menghadapi penjaga reruntuhan lama dan menantangnya dalam pertempuran. Dan setelah itu, sifat perang di Godgrave akan berubah secara permanen. Budak Bayangan Bab 1884, Taman Scarlet. Mereka berangkat di pagi hari, yang tidak jauh berbeda dengan hari di Godgrave. Hutan, yang sebelumnya dipenuhi oleh makhluk mimpi buruk, berangsur-angsur menjadi sunyi dan kosong saat mereka bergerak lebih jauh ke selatan, membuat para orang suci tegang dengan ketenangannya yang tiba-tiba. Bahkan tanaman-tanaman, yang sama buasnya dengan binatang buas di hutan merah, tetap diam. Itu karena pasukan penakluk memasuki tanah milik penguasa reruntuhan lama. Makhluk yang seharusnya mereka kalahkan. Saat mereka bergerak, Saint Jess kebetulan bertemu dengan Sunni, yang memimpin rombongan. Lelaki tua itu menggunakan tongkatnya untuk menyingkirkan dahan dan tanaman merambat, tampak kesal karena panas dan lembab. Penjaga yang seharusnya kita bunuh itu. Makhluk macam apa dia? Sunni menoleh sebentar, menatap Saint Jess dengan pandangan tanpa ekspresi. Entahlah, meskipun aku menjelajahi Hollows dengan santai, aku tidak pernah gagal untuk tidak mendekati tempat ini.
Yang bisa kukatakan adalah bahwa penjaga benteng adalah makhluk mimpi buruk besar dari kelas yang lebih tinggi, mungkin teror. Mungkin bahkan Titan. Orang tua itu menggigit bibirnya. Teror besar, benarkah? Ya Tuhan, dunia sedang berubah. Dulu keberadaan makhluk-makhluk seperti itu hanyalah sebuah teori. Bahkan, aku ingat pernah mengejek sekelompok akademisi dengan kejam karena menyatakan bahwa sesuatu yang tidak masuk akal ini ada. Dan disinilah aku, dalam perjalanan untuk melawannya. Siapa yang bodoh sekarang? Ya, Sunni tersenyum di balik topeng. Saya katakan kita semua bodoh, karena memilih menghadapi makhluk seperti itu secara sukarela. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada dinginnya yang biasa, tetap saja, apa salahnya menjadi orang bodoh? Saint Jess menatapnya dengan heran, lalu tertawa. Tepat sekali. Aku sendiri tidak bisa menjelaskannya dengan lebih baik. Sungguh sentimen yang menyentuh hati. Sekarang, kita tinggal memperbaiki penyampaianmu. Tak lama kemudian, kanopi hutan terbelah, dan mereka menemukan diri mereka di tepi sebuah danau yang luas. Puluhan sungai bergabung membentuk danau itu, dan meskipun badai telah berlalu, danau itu masih penuh dan dalam. Di tengah danau, sebuah bangunan tinggi menjulang dari air. Bangunan itu tampak seperti kuil yang indah sekaligus kastil yang megah. Namun, kastil itu tidak seperti kastil lain yang pernah dilihat Sunni. Dindingnya terbuat dari kayu pucat, bukan batu, bukan dari papan atau kayu gelondongan. Sebaliknya, seolah-olah pohon-pohon putih yang tak terhitung jumlahnya telah tumbuh dan menyatu menjadi satu kesatuan yang mulus untuk membentuk bentuk bangunan yang menjulang tinggi. Keseluruhannya adalah satu menara besar yang menyerupai pagoda, dengan lapisan atap genteng, atap yang dalam, dan atap pelana berbentuk segitiga. Genteng merah tua di atap miring itu sudah usang dan pudar, tetapi dulunya pasti berwarna merah tua, seperti kanopi hutan. Kuil putih itu ditumbuhi lumut merah tua, dengan tanaman merambat dan cabang-cabang pohon mencuat dari lubang-lubang menganga di atapnya yang rusak dan jendela-jendelanya yang kosong. Karena itu, kuil itu hampir tampak seperti taman vertikal yang terletak di tengah danau. Sunni mempelajarinya dengan gelisah, namun juga dengan rasa ingin tahu. Dia bertanya-tanya apa gunanya bangunan indah itu dulu, sebelum peradaban yang tumbuh subur di Hollows hancur. Apakah itu tempat suci tempat orang-orang datang untuk beribadah? Benteng untuk melindungi mereka dari bahaya dunia yang hancur? Pusat logistik tempat kapal-kapal yang berlayar ke ujung Hollows datang untuk berdagang? Jika mempertimbangkan banyaknya sungai yang terhubung ke danau, maka teori yang terakhir masuk akal. Atau mungkin ketiga teorinya benar, dan kuil taman tersebut memiliki banyak fungsi saat dirawat oleh orang-orang kuno. Dalam hal apapun, Sunni cukup yakin bahwa Godgrave pernah menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Dewa Matahari. Dengan demikian, peradaban Hollow akan terinfeksi oleh mantra mimpi buruk, dan hancur sebagai akibatnya, sama seperti peradaban Laut Senja. Dia telah menyaksikan sebagian dari apa yang mampu dilakukan orang-orang ini di reruntuhan Condemnation. Meskipun mereka tidak memiliki teknologi dan mesin perang seperti di dunia nyata, wilayah Dewa Perang, dalam banyak hal mereka tidak kalah maju dari mereka. Bahkan lebih unggul dalam beberapa hal, dilihat dari sihir cerdik yang digunakan untuk menciptakan para asura. Peradaban seperti itu telah runtuh, dan kini, makhluk mimpi buruk menguasai reruntuhannya. Kesakralan apapun yang pernah ada di istana taman itu telah hilang, digantikan oleh kerusakan yang keji. Dan kekejian yang menjadi sarangnya pastilah mengerikan, tidak diragukan lagi. Sunni mendesah dan memperluas indera bayangannya ke depan. Ada sesuatu yang bersembunyi di sana, di balik dinding kayu pucat,
dia bisa merasakan ancaman yang menakutkan itu, tapi tidak banyak lagi. Kutukan. Ia lebih suka jika tidak turun hujan dan mereka bisa mencapai benteng dengan berjalan kaki. Ia sudah lelah menyelam ke danau yang berbahaya. Para orang suci bersiap untuk bertempur. Tak lama kemudian, orang suci Rohan berubah menjadi wujud transendennya, seekor singa cantik dengan bulu putih dan mata kuning tiba-tiba muncul di tepi danau. Titik-titik vital di tubuhnya yang perkasa dilindungi oleh baju besi yang rumit. Sambil memutar kepalanya yang besar, binatang raksasa itu menurunkan satu hembusan angin dan membiarkan yang lainnya naik ke punggungnya yang lebar. Satu-satunya pengecualian adalah Nephis, yang memanggil sayapnya, dan Sunni, yang berubah menjadi seekor burung gagak. Singa putih itu mengeluarkan geraman rendah yang menggema dan mendorong dirinya sendiri dari tanah. Sebuah badai kecil diaduk oleh sayapnya, dan ia terbang ke udara, terbang di atas perairan danau yang gelap ke arah benteng. Sunni dan Nephis mengikuti, yang mengejutkannya, mereka tiba di kuil yang jauh dengan selamat. Danau itu tetap tenang, seolah-olah tidak ada kawanan makhluk mengerikan yang bersembunyi di kedalamannya. Bahkan, Sunni sama sekali tidak bisa merasakan adanya gerakan di dalam air. Namun, dia bersumpah bahwa baunya samar-samar seperti darah. Rasanya seperti ada seseorang yang mengawasinya juga. Mereka mendarat di tangga yang mengarah ke gerbang benteng yang hancur. Para orang suci melompat ke tanah, dan Rohan menghentikan transformasinya. Nephis mengambil alih pimpinan dan melangkah maju dengan penuh kehati-hatian, sambil memegang pedangnya siap sedia. Tak seorang pun berbicara, takut memberitahu musuh tentang kedatangan mereka. Mereka baru saja melewati gerbang dan memasuki bagian dalam kuil taman yang bergema ketika Sunni akhirnya merasakannya. Bukan bayangan, tetapi pergerakan semua bayangan. Seakan-akan ada sumber cahaya yang melaju kencang ke arah mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Lalu, terjadilah kilatan. Dan sebatang anak panah yang tampaknya terbuat dari cahaya bulan menyambar Nephis, menembus dada salah satu orang suci. Budak Bayangan bab 1885, keberuntungan berpihak pada yang berani. Anak panah itu diarahkan ke kepala Nev, tetapi meskipun melesat begitu cepat, dia masih berhasil menghindarinya. Ujung anak panah itu meninggalkan luka panjang di pipinya, lalu menembus dada seorang Sein yang berdiri di belakangnya. Ditembak dari ketinggian. Itulah pikiran pertama yang terlintas di benak Sunni yang tanpa sadar telah menelusuri lintasan anak panah itu. Kemudian, untuk beberapa saat, segalanya bergerak terlalu cepat baginya untuk berpikir. Orang suci yang terluka itu menjerit tertahan dan mulai jatuh, darah berceceran di lantai kayu. Baju zirahnya seharusnya cukup kuat untuk menangkis, setidaknya menghilangkan kekuatan anak panah, sehingga tidak menembus terlalu dalam. Namun, entah bagaimana, anak panah cahaya bulan itu tampaknya mengabaikan daya tahan logam yang tersihir dan ketahanan daging transenden, membunuhnya di tempat. Begitu saja, seorang santo meninggal. Penyergapan. Sebelum orang lain sempat bereaksi, Sunni memanggil bayangan-bayangan dan memunculkan dinding yang tak tertembus di depan mereka. Hampir seketika, dua anak panah halus menghantamnya, dan benturannya menghasilkan suara gemuruh. Dinding bayangan itu bergetar dan retak. Nephis sudah bergerak. Anehnya, dia tidak menerjang ke dalam kegelapan untuk memperpendek jarak antara dirinya dan pemanah yang bersembunyi itu. Sebaliknya, dia berputar-putar, mencari sesuatu di balik gerbang kastil. Luka tipis di pipinya belum terisi darah, bersinar lembut dengan cahaya pucat dan halus. Tembok perisai, pedangnya menunjuk keluar. Sepersekian detik setelah dinding Sunni terbentuk, si Rivalen telah menjawab panggilannya.
Udara di belakang mereka berkilauan, dan medan gaya tak kasat mata muncul di gerbang benteng. Kontur samarnya menyerupai kisi-kisi perisai yang saling bertautan. Namun sebelum perisai itu tertutup, dua anak panah lagi, yang ini terbuat dari kayu dan baja. Bukan cahaya bulan, meluncur ke celah yang menyempit dengan cepat, mengenai dua orang suci lainnya dari belakang. Satu mengenai celah tipis antara tepi pelindung dada dan helm seorang pria, menusuk lehernya. Yang lain mengenai celah antara bagian depan pelindung dada dan bagian belakang, menembus tulang rusuk korban. Tingkat akurasi yang dibutuhkan untuk melakukan tembakan seperti itu tidak terbayangkan. Sein pertama tewas seketika, tetapi yang kedua selamat meskipun mengalami luka parah. Namun, ia sempat tidak berdaya untuk sementara waktu, kecuali seorang penyembuh yang kuat meluangkan waktu untuk mengobati lukanya, ia tidak akan ikut serta dalam pertempuran. Akhirnya, kedua tubuh itu jatuh ke lantai. Anak panah cahaya bulan meredup dan lenyap menjadi ketiadaan, meninggalkan sisa cahaya yang menghantui. Luka di pipi Nev membengkak karena darah. Tim penakluk, yang berkurang menjadi 12 anggota dalam sekejap, sekarang dilindungi dari semua sisi oleh penghalang bayangan dan perlindungan Saint Rivalen yang tak terlihat. Untuk sesaat, tidak terjadi apa-apa. Mereka memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, tetapi karena terkepung dan tidak tahu kemana mengarahkannya, para juara domain pedang mendapati diri mereka dalam posisi yang canggung. Sunni memegang odachi berbentuk ular, siap beraksi. Nevis berdiri diam, wajahnya cemberut, ada sesuatu yang aneh pada dirinya, tetapi dia tidak dapat langsung tahu apa. Saint Ieli, wanita galak yang telah mencaci maki Ies dari Dagonet karena leluconnya, telah memasang anak panah pada tali busurnya. Pria tua itu sendiri telah memutar gagang tongkatnya, memperlihatkan bahwa itu adalah pedang tersembunyi. Lengkungan listrik keemasan menari-nari di sekitar sosok Roan yang berpakaian besi, menyinari wajahnya yang tampan dan muram. Rivalen dari Aegis Rose berlutut di dekat Sein yang terluka, melindungi pria itu dengan perisainya. Mengapa saya tidak dapat merasakan apapun? Sunni merasa sangat khawatir karena gagal mendeteksi musuh sebelumnya. Sekarang, jelas bahwa yang menyerang mereka bukanlah makhluk mimpi buruk. Bukan, mereka adalah manusia, juara Transcendent Song. Matanya sedikit terbelalak, dan senyum licik tersungging di bibirnya di balik topeng. Berani sekali, semua orang menduga para pemimpin pasukan Song, yang pada awalnya kalah perang, akan memusatkan seluruh pasukan mereka untuk menaklukkan benteng di tepi barat tulang selangka dewa yang mati. Lagi pula, benteng itu cukup dekat dengan perkemahan mereka. Dan mereka berhasil. Namun, tampaknya mereka juga telah mengincar benteng di bagian utara tulang dada kerangka raksasa itu. Dengan mengirimkan tim kecil untuk menyusup ke sana secara rahasia dan menyergap pasukan penakluk pasukan pedang. Sebuah strategi yang berani, terutama mengingat betapa sulitnya bagi segelintir Sein untuk mencapai sejauh ini ke Hollows tanpa dukungan pasukan. Tetapi, apakah mereka benar-benar berharap untuk bertahan hidup dalam pertempuran melawan Changing Star dari klan api abadi dan penguasa bayangan? Keberanian tidak selalu membuahkan hasil. Sunni berharap Nevis akan menyembuhkan orang suci yang terluka itu, tetapi sebaliknya, dia mengangkat pedangnya dan berkata dengan tenang, "Tunjukkan dirimu." Untuk sesaat, dia tercengang oleh kekanak-kanakan permintaannya. Mengapa musuh yang bersembunyi di balik penyergapan itu mau memperlihatkan posisi tersembunyi mereka dan menyerahkan keuntungan? Dia pasti tidak akan pernah menanggapi teleponnya. Namun, mungkin, dia tidak mengerti sesuatu tentang dunia. Karena di saat berikutnya,
dia akhirnya merasakan bayangan-bayangan bergerak lagi saat sesuatu yang besar terbang ke arah mereka dari kegelapan kuil kuno. Makhluk besar melayang di atas lantai kayu lalu jatuh terjerembab, menghantam dinding bayangan dengan suara ledakan yang memekakkan telinga. Penghalang itu akhirnya runtuh, dan Sunny melihat bentuk makhluk mati itu saat tergeletak tak bergerak di lantai. Makhluk itu menjulang tinggi, samar-samar menyerupai manusia, terbungkus jubah gelap yang berkibar. Elemen baju besi perak yang rumit menutupi lengannya yang panjang dan tubuhnya yang ramping. Dan 6 pasang sayap abu-abu yang indah menjulur dari punggungnya, tergeletak di lantai dalam keadaan hancur dan berdarah. Pastilah itu hebat dan mengerikan dulu. Tapi sekarang, itu sudah mati. Raksasa bersayap itu tidak melompat ke penghalang bayangan. Ia hanya dilemparkan oleh tangan kuat seseorang, dibuang seperti sekarung daging mati. Ekspresi Sunny menjadi gelap. Ini adalah penjaga benteng. Tidak ada anak panah cahaya bulan yang terbang ke arah mereka dari suatu tempat di atas. Sebaliknya, yang terdengar hanyalah suara langkah kaki. Kemudian, sebuah siluet ramping berjalan keluar dari kegelapan, menusuk ke-12 orang suci dengan tatapan dingin dan arogan. Dia adalah wanita yang mempesona dengan rambut hitam legam dan mata yang tampak seperti terbuat dari obsidian murni. Tubuhnya yang ramping terbungkus dalam baju zirah kulit gelap, dan dia memegang pedang melengkung yang mirip dengan taci, gagangnya dipetakan dengan tali sutra hitam. Dengan kulitnya yang seputih pualam, kecantikannya yang luar biasa, dan ekspresinya yang dingin, dia tidak dapat disangkal lagi sangat memukau. Tetapi, lebih dari itu, kehadirannya sangat luas dan menyesakkan, bagaikan hamparan cahaya di lautan yang gelap dan tak berbatas. Wanita itu menatap mata Neve dan berbicara dengan keras, "Aku Revel, sang pembunuh cahaya." Kemudian, bibirnya yang memikat sedikit melengkung menyerupai senyum gelap dan muram. Dia mengarahkan pedangnya ke depan dan berkata, suaranya penuh dengan nada dingin yang acuh tak acuh, "Selamat datang di Song Domain." Dan saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, mayat teror besar tiba-tiba bergerak. Mayat kedua orang suci yang terbunuh itu pun bergerak, mengulurkan tangan pembunuhnya yang sudah mati ke arah mantan rekan mereka. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.